Selamat datang pada acara Tribute to Mambesak, Remembering Arnold Up dan Demianus Kurni CS. Selamat sore kepada semua Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, dimanapun semuanya berada. Pada sore hari ini kita akan berkumpul di ruang Zoom untuk bersama masuk dalam acara Tribute to Mambesak, Remembering Arnold Up dan Demianus Kurni, mengutip dari moto Mambesak, kami bernyanyi untuk hidup dulu, kini, dan nanti. Maka tema yang diusung pada kegiatan di sore hari ini adalah budaya untuk hidup dari dulu, kini, dan nanti. Ya Allah. Mambesak adalah sebuah grup musik yang dibentuk tepat hari ini, 5 Agustus tahun 1978 yang lalu. Mambesak mengangkat budaya Papua melalui pentas musik, tari, sastra lokal, dan kajian terhadap nilai-nilai budaya. Kampanye penyadaran budaya yang menampilkan keragaman budaya-budaya di Papua berdampak pada meningkatnya rasa solidaritas di antara sesama orang Papua. Moto atau semboyan kami menyanyi untuk hidup dulu, kini, dan nanti, ini menjadi motivasi bagi personil Mambesak untuk mendorong pengembangan budaya Papua, khususnya di kalangan anak muda Papua. Program yang dilakukan untuk mensosialisasikan budaya Papua yang beragam. Di antaranya ada siaran pelangi budaya dan pancaran sastra Irian Jaya yang disiarkan melalui RRI Jayapura dalam perjalanan karirnya sejak tanggal 19 Agustus 1979 sampai dengan 20 November 1983, Mambesak berhasil menyiarkan 222 naskah pelangi budaya dan 51 naskah pancaran sastra Irian Jaya. Hari ini kita ada di sini untuk menghormati, untuk mengenang, dan untuk merayakan Mambesak dan meneruskan semangat pelestarian budaya-budaya di Papua. Kembali lagi pada moto Mambesak, kami bernyanyi dulu, kini, dan nanti. Kita akan melangkah pada acara yang berikut, yaitu kita akan mendengarkan satu lagi lagu live music dari teman-teman yang ada di Istana Mambesak sore ini. Selamat menikmati bersama.
Demikian lagu yang dibawakan oleh grup musik Konak Akustik. Konak Akustik adalah salah satu grup musik lokal yang juga lahir karena terinspirasi dari grup Mambesak. Dan Konak Akustik membawakan lagu-lagu daerah untuk sosialisasikan di Papua. Berikutnya kita akan mendengarkan pesan budaya yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua. Papua terdiri dari 5 suku besar yang memiliki beragam budaya. Perbedaan itu sebagai kekayaan anak bangsa, bukan sebagai sumber permasalahan di antara suku-suku yang ada di tanah Papua. Untuk itu, mari kita jaga dan lestarikan serta kembangkan budaya bangsa Papua agar dikenal oleh seluruh masyarakat Papua, masyarakat Indonesia, masyarakat internasional. Dirgahayu Mambesak ke-43. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian pesan budaya dan sekaligus ucapan selamat ulang tahun kepada Mambesak yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua. Dan sekarang kita akan menyaksikan bersama sebuah tarian yang akan dibawakan oleh Sanggar Fans Palara. Sanggar ini terdiri dari anak-anak yang suka menari dan mereka membawakan tema Nusantara karena para penari mereka berlatar belakang dari berbagai macam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama tarian yang akan dibawakan oleh Sanggar Fans Palara.
Iya, demikian tarian yang dibawakan oleh Sanggar Fans Palara. Sekarang kita sudah sampai pada acara yang berikut, yaitu webinar. Dan webinar ini masih dengan judul yang sama, yaitu Tribute to Mambesak, Remembering Arnold Up, dan Demianus Kurni CS. Dan pada webinar kali ini, kita akan dipandu oleh Saudari Ridian Yasminta Wasawarka. Kak Dian sudah ada di ruang Zoom juga bersama-sama dengan kita. Dan untuk waktu selanjutnya, untuk webinar, saya berikan kesempatan kepada Kak Dian. Kak Dian, silakan. Baik, terima kasih Kak Karina. Hormat. Ya, saya ingin kita memberikan aplaus dulu untuk penampil dari grup tari maupun juga grup musik. Sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa nikmati di sore hari ini. Memberikan energi positif, tapi juga mudah-mudahan bisa meningkatkan imunitas kita ya di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita bisa bangkit dan kemudian kita bisa semakin kuat dan kita bisa menang melawan peperangan ini. Kalau bisa dikatakan peperangan seperti itu. Tapi baiklah, saya ingin menyapa para orang tua kita dulu, para narasumber yang tentu saja kehadirannya sudah sangat kita tunggu dan kita sudah ingin sekali mendengarkan banyak sekali informasi, pengetahuan untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti itu akan memperkaya cara berpikir tapi juga wawasan kita hingga bagaimana kita bisa bersama-sama merajut kembali identitas Papua. Seperti itu tema yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyapa orang tua kita bersama. Ini saya punya Bapak ini sebenarnya. Bapak Dr. Frederick Sokoy, SOS MSOS. Kemudian juga Bapak Antonius M. Aryurbaba, SHMH. Beliau adalah Kakambil Kumham, Provinsi Papua. Dan kemudian juga ada kita punya mama ini, mama yang setia, cantik, dan segar sekali. Sering bisa lihat mama punya kerja sore hari ini. Dr. Ana Domingas Nari MA. Kemudian ada Kakak Daud Longgir. Dan ada Kakak Enrico Legit Esos dan Kakak Jeremias Sebelum kita memulai diskusi, saya ingin mengingatkan kepada kita punya orang tua yang saya selalu nanti kapan Bapak ini mengatur seorang antropolog tapi juga mentor bagi saya karena setiap kali saya kami silakan Bapak. Ya, Mbak Dian dan juga tim host yang ada, selamat sore. Selamat sore Bapak. Salam sejahtera untuk kita. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam kerabat. Kalau saya bilang salam kerabat, semua pegang begini. Salam kerabat. Ya. Tentu sekali atas nama pimpinan universitas kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya baik untuk sejumlah kerabat kita yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana untuk suara saya jelaskah? Ya Bapak, lanjut Bapak. Suara hilang-hilang. Oh iya, iya. Terima kasih dan penghargaan yang tulus untuk mereka yang telah merancang kegiatan ini, secara khusus untuk Zoom kita di sore hari ini. Bapak Rektor menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi. Beliau mohon maaf sedalam-dalamnya karena beliau tahu hari ini ada kegiatan, cuma tadi
pagi ada informasi bahwa mereka secara khusus Pak Rektor diminta masuk dalam Zoom dengan Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi beliau menelpon ke saya, Pak Perempat, tolong singgah sebentar dulu, lihat anak-anak dorang. Jadi saya atas nama pimpinan menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor, mengapresiasi, dan secara khusus salam khusus beliau titip untuk grup New Membesak atau kita sebut Kaunak Akuistik. Beliau menitip khusus untuk tim kita. Beliau ingin sekali ada di sana sama-sama dengan grup ini, tetapi karena harus ada di satu pertemuan yang tidak mungkin beliau wakilkan, maka beliau menyampaikan permohonan maaf yang dalam. Secara khusus hormat dan bangga kami kepada Pak Kanwil Kumham, adik kami, kerabat kami, anak Papua yang sangat hebat, Bapak Anton Airbaba, yang tadi pagi di beberapa grup yang sama-sama dengan saya, itu justru beliau yang kasih pica. Jadi kami ada di beberapa grup, beliaulah yang pertama menyampaikan, menginformasikan pertemuan hari ini atau Zoom kita di hari ini, kegiatan kita di hari ini melalui berbagai media. Karena itu salam sehat juga untuk Pak Kanwil, terima kasih selama ini banyak sekali berkontribusi secara langsung dalam pengembangan budaya kita di Papua melalui berbagai kegiatan. Di sore hari ini sebagai bagian dari komitmen beliau juga telah hadir bersama-sama kami. Saya atas nama pimpinan universitas menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sungguh untuk Bapak Kanwil. Kemudian juga telah bergabung bersama kita Kakak Dona. Terima kasih, komitmen yang sangat luar biasa bersama-sama dengan kami. Adik kami Yeremi Koridama adalah salah satu person yang juga terus menjaga komitmen ketika saya ada di museum. Mereka lah orang-orang yang banyak berkontribusi, terutama karena posisi mereka ada di pemerintahan, maka biasanya melibatkan museum. Secara khusus kami bisa terus berkembang. Dan juga adik kami, saudara kami Daud dari Sanggar Yelmasu, kami menyampaikan terima kasih. Saya lihat bagaimana kontribusi mereka secara langsung dalam memberi dukungan pengembangan kesenian dan perhatian yang serius untuk budaya. Adik kami Enrico Kondologit, penggagas, terus kurator, dan setiap hari selalu mengganggu kami dengan perhatian kami yang sangat serius untuk mengembangkan atau memberi perhatian terhadap museum, tapi juga di dalamnya ada Membesak yang terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan museum ke depan. Saya benar-benar mengapresiasi, tahun lalu ada kegiatan yang sama tetapi saya memang tidak ikut, tapi kali ini meskipun ada begitu banyak sekali kegiatan yang sedang melilit leher saya sampai dengan ke kaki, tetapi benar-benar dalam rasa solidaritas kita untuk terus memberi komitmen yang sungguh ke depan, saya sangat berbangga hati untuk mengalokasi waktu bersama-sama dengan kita semua. Peserta Zoom kita di hari ini cukup banyak. Simpatisan Membesak itu begitu membumi, dan bukan saja kita di Papua, banyak sekali di luar dari Papua juga, baik orang Papua tetapi juga mereka yang pernah ada di tanah Papua.
Adrian dan kita semua, dari saya itu saya tidak mau bicara terlalu banyak mengenai bagaimana sejarah masa lalu. Bagi saya itu ada dua hal penting. Ya. Pertama adalah bahwa Mambesak itu adalah identitas kita. Dia berbicara tentang kepapuan, baik dia menyuarakan atau menyampaikan isi hati orang Papua itu melalui menyanyi dan berbagai kreasi lainnya. Ya. Nah, itu terus ada dan terus menginspirasi kita. Karena itu mulai hari ini dan ke depan ada hal yang sangat penting, yaitu redefinisi dan reorientasi dari program Mambesak dalam waktu yang akan datang, itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kita sedang berhadapan dengan tentu tantangan global, apakah kita akan terus berada pada titik pengembangan budaya kita melalui berbagai kreasi kita, seni budaya, seni suara, tarian, dan lain sebagainya, ataukah kita akan bergeser misalnya. Kalau kita tetap mengatakan bahwa kita tetap ada di sini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, mendefinisikan kembali itu menjadi hal yang sangat penting di sore hari ini. Yang kedua, bagi saya adalah recommitment. Recommitment. Jadi komitmen kita semua, simpatisan yang dari anak-anak sampai orang tua, ya, mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan Mambesak, ya, rekaman lagu-lagu dan berbagai kegiatan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, terlalu banyak, dan itu benar-benar menginspirasi kita. Dia tidak mungkin akan terus dikembangkan tanpa kontribusi kita yang konkret. Karena itu recommitment ini itu menyangkut bagaimana kita memberi perhatian yang serius, ya. Karena menyebut Mambesak sama nilainya dengan menyebut Universitas Cendrawasih. Oleh karena itu Bapak Rektor terus selain memberikan dukungan penuh terhadap bagaimana kita bisa tetap ada Mambesak, tetapi juga hal lain yang penting adalah mungkin perlu Mambesak dalam wujud kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu perlu dia mengambil bentuk. Ya. Jadi misalnya unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas itu salah satunya harus adalah kesenian. Apalah istilahnya, silakan, tetapi kandungannya itu seni, tari, itu harus ada. Jadi dia akan ada di unit kegiatan kemahasiswaan yang bisa mendapat dana pembinaan. Jadi kakinya harus berdiri di universitas dan mahasiswa. Sehingga kaderisasi terus-menerus secara rutin kita lakukan secara organisatoris. Nah, mungkin dua hal bagi saya yang sangat penting sekali saya ingin sampaikan di sore hari ini. Banyak terima kasih, saya tidak dapat membayangkan bahwa meskipun 43 tahun yang lalu itu Mambesak terbentuk, tetapi suara manis Mambesak terus memanggil kita. Suara manis Mambesak terus mengajak kita untuk kita tetap melakukan rekomitmen yang kuat untuk memberi dukungan kegiatan apapun yang dilakukan tentang Papua adalah menjadi bagian yang sangat penting kita beri perhatian. Saya pikir itu beberapa hal saja saya ingin sampaikan dalam momen yang sangat berbahagia ini. Terima kasih sekali juga untuk semua partisipan kita, secara khusus untuk kami yang ada. Saya sangat mengapresiasi Pak
Kakanwil kita yang juga beberapa waktu lalu telah tanda tangan MOU dengan Universitas Cendrawasih dan memberi perhatian terus terhadap hal-hal yang terkait dengan tema-tema budaya yang bisa diberi dukungan melalui lembaga terhormat ini, melalui Bapak Pak Anton dalam berbagai kebijakan. Ya. Saya sangat mendukung ini. Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Adik Dian, Wasaraka. Terima kasih sekali untuk waktu yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Saya kembalikan waktu sepenuhnya. Terima kasih. Salam kerabat. Terima kasih. Salam kerabat Bapak. Siap. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa Bapak Fredrik Sokoy. Bapak selaku orang tua sudah mengawal proses ini selama bertahun-tahun dan mungkin juga sebenarnya bagian dari sejarah ya, pelaku sejarah sebenarnya melihat perkembangan musik Mambesak ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, senang sekali Bapak sudah bisa sempatkan waktu, tapi kalau seandainya Bapak ada kesibukan, ya kami persilahkan Bapak untuk bergerak ke kegiatan berikutnya, dan kita berikan aplaus untuk Bapak Fredrik Sokoy. Sampai jumpa di pertemuan yang lain Bapak, hormat. Ya, baik, selanjutnya kalau kita berbicara tentang budaya, tentu kita akan berbicara tentang produk, benda tak benda seperti itu secara teori. Tapi kemudian juga yang menjadi isu sebenarnya adalah bagaimana kita bukan hanya melindungi hak kekayaan intelektual, tapi juga melindungi nilai yang ada di dalam kekayaan intelektual tersebut. Tentu hal ini tidak boleh kita lupakan dan akan menjadi isu dan pembahasan kita bersama. Dan tepat kiranya jika sore hari ini saya mengundang salah satu orang tua kita, narasumber, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kumham Papua, Bapak Antonius M. Ayurbaba, SH MSI, untuk kita dengarkan paparannya dalam sesi pertama. Silakan Bapak. Izin suara saya bisa didengar? Siap Bapak, sangat jernih. Siap. Baik, terima kasih Saudara Dian, para narasumber yang lain, dan semua saudara-saudara yang mengikuti kegiatan virtual di sore hari ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, untuk dapat membahas satu topik berkaitan dengan pentingnya legalitas hukum atas karya budaya bangsa. Waktunya 15 menit, materinya cukup padat, dan saya mungkin tidak akan menyampaikan dari materi yang ada, itu nanti bisa di-share saja untuk semua yang mungkin bisa terlink di saat ini di grup masing-masing karena keterbatasan waktu. Sebelum saya memulai, saya memberikan salam hormat dan penghargaan saya untuk personil Mambesak yang dalam catatan saya hari ini ada 23 orang yang masih hidup dari 40 personil Mambesak. Dan secara khusus saya memberi apresiasi dan penghargaan saya untuk orang tua saya, rekan diskusi saya, salah satu anggota personil Mambesak, yaitu Bapak Wolas Krenak, yang sampai dalam beberapa hari ini kami berdua intens melakukan beberapa diskusi.
Juga saya ingin menyapa dan juga menyampaikan apresiasi karena salah satu personil Mambesak itu kakak saya, Ibu Dr. Anda Sylvia Samber. Kami beradik kakak dan tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga dari 40 personil Mambesak itu ada dari keluarga kami yang juga terus mengembangkan budaya dari Mambesak dan terus membuat grup-grup dari SMA Negeri 2 dan terus melakukan beberapa rekaman-rekaman. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua, terima kasih juga untuk Kaonak yang sudah menampilkan beberapa lagu yang kita dengar bersama-sama dan tentu menjadi harapan dan kebanggaan kita semua bagi grup Mambesak. Tentu dalam membahas menyangkut legalitas hukum atas karya budaya bangsa, bahwa karya anak bangsa baik yang diciptakan secara individu dan hasil budaya bangsa yang merupakan kekayaan intelektual komunal itu secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini berarti legal, dengan syarat bahwa karya tersebut tidak bertentangan dengan norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada di negara dan wajib memberikan perlindungan. Saya ingin menegaskan bahwa karena prinsip di hak cipta itu mengandung prinsip deklaratif. Jadi suatu ciptaan dalam bentuk lagu, setelah lagu itu dinyanyikan dalam konteks waktu tertentu, sebenarnya hak penciptanya sudah melekat kepada pencipta. Nah, karya cipta Mambesak yang kita ketahui sangat banyak dalam bentuk tarian, lagu. Yang pertama kali diciptakan sampai saat ini tentu sudah mendapat perlindungan secara deklaratif sebagai suatu ciptaan yang sudah dihasilkan oleh seorang anak bangsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, wujudnya ini yang jadi kita membahas bahwa wujud dari perlindungan tersebut memang harus didaftarkan sehingga mendapat perlindungan hukum. Nah, hal ini jika kita kaitkan dengan karya-karya besar yang dilahirkan oleh Mambesak yang tentu menjadi kebanggaan kita pada saat Irian Jaya sampai hari ini Papua, baik dalam bentuk lagu dan tarian, merupakan budaya Papua yang termasuk dalam kekayaan intelektual komunal, yang juga menjadi bagian dari ekspresi budaya tradisional, yang harus mendapat perlindungan. Kekayaan intelektual komunal Papua perlu dilakukan inventarisasi untuk harus didaftarkan sehingga memiliki nilai dan memiliki hak dalam perlindungan hukum. Tentu dengan kita melakukan inventarisasi terhadap kekayaan intelektual komunal, itu ada beberapa hal yang bisa kita dapati. Yang pertama, dengan perubahan dan tantangan modernisasi dan globalisasi kemajuan teknologi yang saat ini, tentu kita butuh untuk menghimpun semua kekayaan intelektual ke dalam base data tertentu. Yang kedua, kita dengan melakukan inventarisasi tersebut akan memudahkan memberikan perlindungan hukum apabila ada klaim dari
pihak lain atau juga dari negara lain. Saya pikir Indonesia sudah cukup mengalami kesulitan ketika tari reog Ponorogo diambil oleh Malaysia dan didaftarkan untuk memiliki hak patennya. Juga lagu Rasa Sayange, itu negara sangat mengalami kesulitan dan harus membuktikan pada tataran internasional bahwa benar-benar itu menjadi budaya dan lagu dari Indonesia. Dan dengan inventarisasi tentu memberi manfaat secara ekonomi apabila dikelola dengan baik. Nah, hal ini menjadi komitmen yang akan kami lakukan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk terus mendorong di mana bahwa kekayaan intelektual itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat lokal. Di dalam materi ini bisa di-share terus, itu ada kami masukkan bahwa dengan melakukan pendaftaran kekayaan intelektual, dia akan memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat lokal. Nah, di antaranya peningkatan nilai produk yang dilindungi kekayaan intelektual memiliki nilai tambah secara ekonomis. Perlindungan hukum dari pembajakan produk kreatif dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat lokal pemilik kekayaan intelektual komunal, dapat mendorong usaha UKM dalam meningkatkan daya saing, dapat membantu promosi komersialisasi, ciptaan dan inovasi secara efektif, dan meningkatkan gairah dari para pencipta, inventor, pendesain, dan dunia usaha. Nah, ini manfaat untuk masyarakat lokal. Ya, mungkin di slide ini saya ingin menjelaskan dari kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, tentu sudah diatur dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatur dua jenis kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Nah, mungkin dari antara Bapak Ibu, saudara-saudara ada yang belum memahami, kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Ini sangat banyak sekali dan melimpah di tanah Papua. Sehingga proses itu harus benar-benar dilakukan, dan saat ini Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah kita gencar untuk melakukannya. Mensosialisasikan, menginventarisasi, melakukan pencatatan dan pendaftaran. Dan kekayaan intelektual personal itu terdiri dari hak cipta, di dalamnya ada paten, merek, desain industri, desain sirkuit terpadu. Nah, ini semua menjadi kekayaan intelektual personal. Saya ingin menegaskan bahwa semua kekayaan intelektual personal itu muncul dari kekayaan intelektual komunal. Sehingga memang perlindungan itu harus dilakukan. Sebab kalau tidak dilakukan secara komunal, maka sudah tentu ketika seseorang secara personal mengembangkan kekayaan intelektual yang bersumber pada kekayaan intelektual komunal, maka masyarakat komunal pemilik kekayaan intelektual tersebut tidak akan memiliki dampak dan manfaat ekonomi. Hanya dimiliki oleh mereka yang secara personal membuat hal tersebut menjadi kekayaan intelektual personal. Sehingga proses itu menjadi penting. Nah, kita semua mengetahui bahwa karya besar dari Mambesak berupa lagu, tarian, tadi juga begitu banyak cerita-cerita rakyat yang sudah dibuat, dinarasikan, dan pernah terpublish di RRI sekian tahun. Itu sangat berdampak untuk memberi manfaat ekonomi bagi grup Mambesak. Pertanyaannya,
dari volume 1 sampai volume 4 hari ini, apakah Mambesak sudah mendaftar untuk mendapat perlindungan hukum? Data di kami menunjukkan bahwa belum didaftar. Ini tentu menjadi keprihatinan kita. Kalau sampai saat ini belum didaftar, terus dari 40 personil tinggal 20 personil, 23 personil, bagaimana untuk proses mendaftarnya? Nah, ini konteksnya nanti akan kita juga bahas. Berikut bahwa kita akan mendukung Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Papua akan mendukung untuk terus membantu Mambesak. Karena memang proses ini menjadi catatan tersendiri yang kita inventarisasi, kita identifikasi, dan terus menyampaikan di berbagai kesempatan dalam berbagai undangan yang diberikan kepada kami. Jangankan Mambesak, Black Brothers pun tidak didaftar. Black Sweet juga tidak didaftar. Black Coconut juga tidak didaftar. Itu grup-grup yang sangat kita kenal di tanah Papua ini di era 70-an sampai saat ini. Belum lagi ditambah dengan grup-grup yang saat ini muncul. Dan munculnya ada yang membuat lagunya sendiri, ada yang sudah melakukan pengembangan dari lagu-lagu yang lain, termasuk lagu Mambesak. Dan proses ini sudah berpindah. Saya ingin mendorong sehingga kegiatan ini memang kita harus juga mencapai sebuah capaian tertentu yang harus bisa menjadi sebuah produk terhadap apa yang sudah menjadi kebanggaan kita bersama dengan apa yang dihasilkan oleh Mambesak selama 43 tahun yang lalu. Untuk itu memang Kanwil akan mendukung semua proses pendaftaran lagu dan musik dari grup Mambesak ke Direktorat Kekayaan Intelektual. Supaya dengan pendaftaran yang akan dilakukan, tentu dia akan menjadi bukti kepemilikan atas hak cipta lagu dan musik yang dihasilkan. Yang kedua, dia akan menjadi bukti awal apabila terjadi sengketa kekayaan intelektual. Yang ketiga, bukti lagu atau musik ada dalam pusat data lagu dan musik. Nah, ini kita bersyukur karena Bapak Presiden baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pembayaran royalti bagi pencipta lagu. Dan untuk proses menarik royalti itu di tingkat nasional, semua lagu yang didaftarkan itu harus masuk dalam sebuah kelembagaan yang disebut dengan LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kalau di tingkat pusat, itu komisionernya terdiri dari Ebit Gade, Enteng Tanamal, Romai Rama, dan beberapa pihak termasuk dari kami Kementerian Hukum dan HAM ada 2 orang yang masuk di dalam sebagai anggota LMKN tingkat nasional. Saya sudah mengkomunikasikan bahkan mengundang secara resmi Direktur Hak Cipta dan Desain Industri datang ke Biak beberapa waktu yang lalu dan melakukan sosialisasi, dan saya punya kerinduan untuk bisa membuat LMKN di tingkat daerah. Nah, ketika kita berdiskusi dan berkomunikasi, maka itu bisa dibuat dan namanya menjadi LMKD, Lembaga Manajemen Kolektif Daerah.
Anggotanya harus terdiri dari 200 pencipta lagu yang ada di tanah Papua. Nah, untuk itu lewat kegiatan hari ini saya juga melakukan sosialisasi dan saya sudah melakukan revisi di kantor wilayah pada beberapa waktu yang lalu, mengundang para seniman dan pencipta lagu. Kita berdialog di Hotel Grand AB untuk mensosialisasikan. Nah, ini harus menjadi kegerakan kita bersama yang ingin kita menegaskan bahwa hasil karya kita itu akan bernilai dan tentu memiliki manfaat ekonomi yang bisa mensejahterakan keluarga kita dan akan terus memberikan inspirasi kepada generasi muda memanfaatkan berbagai perubahan kemajuan digitalisasi yang ada untuk dilakukan. Termasuk juga dengan lagu-lagu Mambesak. Nah, dengan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tentu grup Mambesak akan memiliki bukti kepemilikan yang menjadi dasar untuk bisa memberikan izin kepada pihak lain yang akan menggunakan lagu atau musik dari Mambesak. Nah, ini serius karena menyangkut legalitas dan harus bisa menjadi keputusan bersama untuk dilakukan secara bersama-sama. Berikut, grup Mambesak ini perlu dijadikan sebagai organisasi yang memiliki badan hukum. Agar ada yang menjadi perwakilan Mambesak apabila melakukan perbuatan hukum. Salah satu contohnya memberikan izin, lisensi kepada pihak lain guna menggunakan karya-karya besar yang sudah dihasilkan oleh Mambesak. Jadi saat ini saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu semua, bahwa dengan pandemi sekalipun, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu mengalami sebuah lompatan perubahan dan kemajuan yang sangat besar. Di mana di tahun 2020 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual secara nasional di seluruh Indonesia mampu melampaui target 130% dan menyumbang PNBP bagi negara. Nah, ini yang menjadi keseriusan kami untuk menjelaskan bahwa tantangan perubahan dalam pandemi saat ini juga di satu sisi berdampak negatif, tapi di sisi lain berdampak positif. Karena hari ini orang butuh sebuah hiburan, orang butuh sebuah kemasan, sebuah produk yang bisa kita hasilkan dengan memanfaatkan digitalisasi. Dan proses itu ketika dilakukan pendaftaran, maka saya yakin Mambesak juga bisa mendapat hak ekonomi. Selain hak sosial, selama 43 tahun ini kan kita hanya bangga dan grup Mambesak hanya memiliki hak sosial karena sudah terkenal dan dinyanyikan oleh semua pihak. Tapi hak ekonomi kan tidak ada. Nah, ini bagi saya serius harus menjadi fokus juga dari Universitas Cendrawasih untuk kita membahas lebih detail. Itu yang menjadi komitmen kami dalam beberapa waktu yang lalu menandatangani MOU bersama Bapak Rektor untuk menempatkan Uncen menjadi sentra kekayaan intelektual. Sehingga semua produk kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh para dosen, mahasiswa yang ada di Universitas Cendrawasih harus benar-benar terdaftar lewat kerjasama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dan Universitas Cendrawasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin menegaskan bahwa untuk saat ini satu-satunya universitas di Indonesia yang leading berkaitan dengan kekayaan intelektual adalah UGM. Beberapa waktu yang lalu, semua kepala kantor wilayah itu dipanggil dan melakukan rapat bersama yang berpusat di Yogyakarta. Dan kami mengundang beberapa narasumber termasuk dari UGM. Nah, mereka terus mengembangkan berbagai produk yang dikembangkan dari kekayaan intelektual komunal, termasuk juga dengan kekayaan intelektual personal. Dan saya pikir rekan-rekan dari UGM juga sekarang masuk sampai ke Papua dan Papua Barat. Karena ketika saya di Papua Barat, tim dari sentra kekayaan intelektual di UGM datang meneliti beberapa jenis tumbuh-tumbuhan di Papua Barat. Dan itu yang akan dilakukan. Dan saat ini pun UGM juga melakukan riset di Papua. Nah, Unjen bagaimana? Posisi Unjennya bagaimana? Saya pikir kekuatan Mambesak dan juga antropolog-antropolog kita yang ada, yang dilahirkan dari universitas ini akan juga memiliki kontribusi yang tidak kecil untuk kita memberi sebuah perubahan terhadap posisi Unjen ke depan dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Saya berjuang ketika di Papua Barat bagaimana untuk menolong Bapak Yance Rumbino untuk haknya berkaitan dengan lagu tanah Papua. Dan dengan proses meyakinkan, menggali informasi, mengumumkan di media, meng-crossing dengan semua pihak, sampai kita mendapat satu data yang benar-benar menunjukkan tentang pencipta lagu ini. Kita semua tahu pemerintah Provinsi Papua Barat menghargai Bapak Yance dengan 500 juta. Dan beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Biak dan datang sampai ke Pulau Undi melihat Bapak Yance, dan beliau menyampaikan terima kasih karena hasil bantuan itu sudah membangun rumah di kampung di Pulau Undi dan berkomitmen akan terus menciptakan lagu untuk generasi yang ada di tanah Papua. Saya pikir ini menjadi penting untuk kita dorong bersama-sama. Baik. Sebagai bagian penutup saya ingin menegaskan beberapa hal dari hasil diskusi saya dengan Bapak Wolas. Yang tentu mungkin saya lihat tadi di situ ada salah satu personil Mambesak dari PNJ, Bapak Rahail ya, yang ada tadi masuk, nanti bisa diberikan masukan juga. Dan saya sampaikan untuk rekan-rekan panitia, tolong tahun depan kalau dibuat kegiatan yang sama, beri ruang dan kesempatan untuk personil Mambesak yang masih hidup berbicara. Karena kita harus mengetahui dari diri mereka, apa yang menjadi sejarah dari suatu peradaban terhadap proses lahirnya Mambesak dan kebesaran Mambesak dan hasil karya Mambesak yang hari ini kita alami dan nikmati dan akan terus tinggal tetap abadi. Untuk itu ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan dari Bapak Wolas, bahwa kita semua harus bersama-sama memberi ruang untuk peningkatan budaya yang ada di tanah Papua melalui Mambesak sebagai budaya bangsa yang harus terus tetap dilestarikan. Ya, kita berkeinginan dan memohon kepada Bapak Pembantu Rektor 4, Pak Dr. Freddy Sokoi, kakak saya, untuk bisa memohon kepada Bapak Rektor agar Loka Budaya Unjen bisa ditetapkan kembali sebagai Istana Mambesak dalam bentuk SK Rektor.
Dan yang penting juga bahwa membangun sinergitas dengan semua stakeholder termasuk kami Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pendaftaran, dan saya pikir kita harus memulai dari sekarang supaya nanti tahun depan kita bisa melihat hasil yang sudah dicapai, bagaimana kendala yang kita hadapi sampai di mana dan apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga bisa menetapkan, mungkin mengusulkan sebuah raperdasi sebagai tanggal 5 Agustus menjadi tanggal kebangkitan budaya Papua dengan apa yang sudah dihasilkan dan dilahirkan oleh Mambesak. Nah, ini semua tentu nanti akan kita diskusi, dan saya pikir masih ada 23 personil Mambesak yang masih hidup sampai saat ini. Mereka punya sejumlah referensi dan sejumlah pengalaman yang mereka dapati. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mendiskusikan. Catatan terakhir saya, mari kita semua hari ini yang diberikan Tuhan memimpin di tanah Papua, kita harus serius bekerja untuk jangan tinggalkan air mata di tanah Papua. Tapi kita harus serius dan bekerja bersama-sama untuk menciptakan mata air kehidupan bagi anak cucu dan generasi di tanah Papua. Mata air kehidupan itu tidak hanya kita pandang air sungai yang ada kaya di tempat kita masing-masing dan mengalir begitu saja, tapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan, harus diusahakan. Dan bekerja, berusaha tidak bisa sendiri-sendiri. Kita butuh kolaborasi. Kita butuh kerja bersama-sama untuk membuat Papua dalam peradaban ke depan akan jauh mengalami sebuah transformasi dan juga memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan di Papua, termasuk tantangan budaya. Baik. Selamat Dirgahayu Mambesak ke-43, terus bernyanyi dahulu, kini, dan yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Biasa sekali yang menjadi catatan kami adalah bahwa kita mendaftarkan ke Haki itu ternyata hal yang sangat penting sekali ya. Jangan sampai besok-besok kekayaan intelektual kita itu dicuri oleh orang lain. Gitu. Makan apa, ikan? Nah, setelah dari kita punya Bapak Kekasih, kita mau kita punya Mama, kalau bisa diizinkan saya panggil begitu. Satu-satunya narasumber paling cantik, Mama Dobin Gasnai. Beliau adalah seorang antropolog, dan kita akan dengar sudut pandang beliau sebagai seorang perempuan, tapi juga sebagai seorang antropolog. Silahkan Mama, waktu dan tempat saya persilahkan 15 menit, mohon izin Mama. Seperti itu, terima kasih. Silahkan Mama. Sudah, sudah. Ya. Bisa kedengaran? Iya. Halo. Silakan Mama. Ya, selamat sore. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya bisa kedengaran ya? Iya. Di sore hari ini saya diberi topik yang bertema peran perempuan dalam pelestarian budaya Papua. Salah satu dari tujuan webinar Tributu Mambesak kali ini, yaitu yang saya ingat, adalah menggalang kepedulian dan dari semua pihak agar bekerja sama dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya Papua. Inti dari tujuan ini ada peduli, pertahankan, dan mengembangkan. Itu berarti ada kode, ada ancaman terhadap budaya. Ya, dari webinar Tributu Mambesak ini,
peran perempuan yang akan kami lihat. Ini mengapa perempuan perlu berperan dalam mengembangkan budaya atau mempertahankan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa itu budaya dan apa yang bisa berubah. Kuncirani seorang ahli antropolog Indonesia, dia membagi budaya dalam 3 bagian, 3 wujud. Pertama wujud yang disebut ide, kemudian ide itu berarti ada norma, adat, dan sebagainya, kemudian ada sistem aktivitas dan sistem artefak. Kedua yang terakhir nih yang biasanya kita sebut dengan kebudayaan materi. Dalam budaya ada budaya yang mudah berubah, tapi ada yang sulit untuk berubah. Dari 3 wujud ini, wujud pertama dan kedua, wujud kedua dan ketiga yaitu wujud sistem sistem artefak dan sistem benda-benda dan sistem aktivitas itu adalah wujud yang mudah berubah yang kita kenal dengan sistem materi. Di era globalisasi saat ini dengan dipicu oleh perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, itu mungkin tidak mungkin akan membawa perubahan dalam perkembangan budaya. Dan perubahan kebudayaan itu sesuatu yang biasa, karena budaya itu sifatnya dinamis. Di sekitar kita, kita bisa lihat fenomena itu ada di sekitar kita, terutama di kota-kota besar dan di pinggiran kota. Ada perubahan-perubahan yang sangat nyata, dan ini perubahan-perubahan ini dia secara pelan mulai menggeser kebiasaan-kebiasaan budaya yang kalau kita lihat ini dia punya manfaat yang cukup baik untuk dipertahankan. Dari perkembangan budaya yang kita bisa lihat di saat ini, apa yang bisa perempuan lakukan? 2 hal yang saya ingin soroti di sini yaitu tentang makanan dan bahasa. Ketika kita bicara tentang budaya, kita tahu bahwa semua budaya di muka bumi ini dia mempunyai paling tidak 7 prinsip atau 7 hal. 7 hal yang ada dalam setiap budaya. Dan ke-7 sistem budaya ini itu mulai dari kepercayaan sampai kepada bahasa itu ada sekitar yang kalau tadi dibagi dalam 3 wujud, di dalam 7 prinsip kebudayaan ini ada budaya-budaya misalnya teknologi, bahasa, pengetahuan, sistem organisasi sosial, ini hal-hal yang dia mudah berubah. Perubahan itu terjadi karena satu proses yang kita kenal dengan nama proses akulturasi. Dalam proses akulturasi, dia akan terjadi benturan-benturan antara budaya yang kuat dan yang lemah. Dan akan juga ada adaptasi budaya. Jadi ketika satu budaya yang kuat, dia berbentur dengan budaya yang lemah, ada kemungkinan bisa terjadi adaptasi, tapi ada kemungkinan juga bisa budaya yang kuat itu masuk dan menggeser budaya yang lama. Di sekitar kita, kalau saya mau mengangkat bagaimana mencoba mengingatkan perempuan, karena perempuan adalah penjaga budaya. Begitu yang kita kenal dalam diskusi-diskusi dengan kelompok perempuan. Perempuan itu adalah penjaga budaya. Apa yang kita bisa buat untuk tetap mempertahankan budaya Papua ke depan? Soal makanan. Kita lihat sekarang banyak sekali kuliner-kuliner dari luar maupun dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ada di sekitar kita. Sementara di Papua itu setiap suku memiliki makanan khas tersendiri yang ada.
tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menjadi bagian dari menu keluarga. Bagaimana kita punya anak-anak saja kita tidak kasih makan makanan khas Papua, padahal kita punya makanan khas. Di sini menjadi tantangan bagi setiap perempuan, baik yang muda maupun yang sudah berkeluarga, yang sudah usia seperti saya ya. Makanan khas itu harus menjadi menu dalam makanan rumah tangga. Karena yang anak-anak kenal itu super mie, bakso, dan yang lain-lain. Di sekolah dulu sebelum pandemi itu mas-mas semua sudah parkir. Jadi anak-anak tidak sarapan di rumah, langsung makan dulu baru masuk ke sekolah. Bahkan di puskesmas juga mereka ada menunggu ibu-ibu yang pulang antar anak-anaknya ke puskesmas. Jadi jajanan-jajanan ini kadang-kadang membuat ibu yang malas itu juga berpikir yang gampang saja, yang praktis. Dia lupa kalau ada makanan yang sehat. Mengapa saya berpikir makanan ini perlu sekali untuk menjadi perhatian para perempuan, untuk tetap menjadi menu dalam rumah tangga, karena ini ada hubungannya dengan kesehatan. Gizi itu sangat penting. Kita mau munculkan satu generasi Papua yang sehat, pintar, itu dari makanan. Dan itu adalah tugas semua, ya, tugas keluarga, terutama para ibu. Kalau dia tidak menyiapkan menu yang baik untuk anak-anak, maka mereka akan tetap jajan di sekolah. Nah, ini yang menjadi perhatian kenapa saya ingin ibu-ibu atau teman-teman perempuan membawa menu tradisional atau pangan lokal kita itu menjadi bagian dari menu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya soroti juga dalam webinar tribut Mambesak kali ini, yaitu soal bahasa. Bahasa adalah jendela untuk melihat ke dalam kebudayaan. Generasi muda kita sekarang yang ada di kota, syukur kalau mereka bisa berbahasa ibunya atau bahasa lokal. Di sekolah memang harus bicara bahasa Indonesia, tapi di rumah juga orang tua bicara bahasa Indonesia, sehingga anak-anak tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kita bisa bayangkan, kalau bahasa adalah jendela untuk masuk ke dalam, untuk melihat ke dalam kebudayaan, ke depan nanti ketika semua anak-anak generasi muda yang saat ini tidak bisa berbahasa ibunya, kemudian mereka tentu tidak akan bisa mengetahui budayanya, identitasnya, mereka akan lupa. Karena ada banyak hal yang bisa dipelajari lewat bahasa. Tidak semua hal yang bisa kita belajar dengan bahasa yang lain. Ada hal-hal tertentu yang hanya bisa kita pahami lewat bahasa. Sehingga dalam webinar tribut Tumbang Besak kali ini, saya mengajak bagaimana peran perempuan dalam melestarikan budaya. Pertama soal makanan lokal atau pangan lokal dimasukkan dalam menu keluarga, dan kita mulai belajar bahasa. Beberapa pikiran yang saya ingin sampaikan di sini berhubungan dengan bagaimana kita peduli mempertahankan dan mengembangkan budaya Papua secara bersama-sama. Pertama, perlu merencanakan kembali makanan khas Papua dalam menu keluarga. Kemudian bila perlu ada lomba-lomba makanan khas Papua di tingkat kampung maupun kelurahan, jangan terlalu yang tinggi-tinggi, yang jauh-jauh, di tingkat kampung dan kelurahan saja, mungkin di dalam jemaat. Kemudian kita perkenalkan makanan khas Papua, jangan kita malu-malu. Saya pernah ada di Fiji, itu makanan khas Fiji seperti taro, bete, keladi, betatas, itu warungnya tuh setara dengan makanan Thai, makanan Malaysia. Jadi mereka tidak malu menaruh makanan khas mereka di situ. Kita di sini mungkin cuma warung Manado saja yang menjual itu ya. Di restoran Manado yang ada makanan seperti begitu. Tapi kalau di Pasifik mereka jual hampir sama dengan makanan-makanan Asia yang lain. Nah, ini yang saya bilang,
kita perlu memperkenalkan. Jangan diperkenalkan pada saat ada bupati datang ke kampung kah, atau wali kota datang baru kita tampilkan. Tapi kita angkat itu. Kemudian ada untuk bahasa itu ada ruang untuk bicara bahasa di rumah. Jadi kita menghimbau kepada para orang tua yang pintar berbahasa itu, bicaralah dengan bahasa pada anak-anak. Pasti dia akan tanya, nenek bilang apa? Atau tete bilang apa? Seperti itu. Tapi kalau kita hantam dengan bahasa Indonesia, dong tidak tahu apa. Kemudian ada lomba-lomba atau pidato dalam bahasa. Mungkin ini bisa dilakukan oleh ikatan-ikatan keluarga. Ya, sekarang ada banyak sekali ikatan-ikatan keluarga yang di Papua sampai yang luar Papua juga ada. Coba kita bikin lomba pidato dalam bahasanya untuk tiap ikatan. Itu mungkin menarik minat ya, sehingga ada ruang untuk belajar bahasa dalam keluarga. Kemudian jangan malu untuk gunakan bahasa ibu. Mbak Dian, itu saja yang saya pikir ingin saya sampaikan kali ini. Bagaimana peran perempuan. Siap. Terima kasih. Siap, Mama. Luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi tentang makanan, Mama. Jadi ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan bahwa kita adalah apa yang kita makan. Jadi luar biasa. Itu akan ternyata berpengaruh pada DNA kita, kemudian rasa kita, dan tentu saja ketika DNA itu berpengaruh, maka hasil budaya yang dihasilkan oleh manusia itu juga pasti akan berpengaruh. Juga saya menggarisbawahi hal kedua yang luar biasa adalah masalah bahasa. Bahasa adalah jendela untuk melihat kembali ke dalam budaya yang kita miliki. Dan itu memang sekarang menjadi PR besar kita bersama, karena ada cerita sedikit lucu, karena kalau dulu kita diajar G adalah gajah, anak zaman sekarang bilang G adalah Google. Seperti itu. Jadi, dan Y adalah YouTube. Jadi ini memang situasi yang kita harus bisa sikapi bersama, bahwa generasi zaman sekarang adalah generasi natif digital, tapi bagaimana caranya mereka tumbuh dengan mengenal teknologi digital, tetapi juga mengenal nilai budaya yang ada dalam lingkungan sekitar mereka. Baik, ini diskusinya jadi semakin menarik dan chattingan semakin banyak. Jadi saya juga mau lanjut dulu ke pembicara berikutnya. Ya, ada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Bapak Jeremias C. Koridama, SSMSI, yang mungkin juga bisa memberikan pengarahan atau juga pendapat bagaimana sebenarnya budaya Papua yang kaya ini justru sebenarnya bisa menjadi income atau masukan untuk bisa mensejahterakan masyarakat asli Papua. Silakan Bapak, waktu dan tempat. Bapak mungkin bisa di-unmute dulu. Halo, bisa didengar suara saya? Ya, bisa Bapak, jernih sekali, jelas sekali. Iya. Baik. Iya, terima kasih. Mungkin pertama saya harus meluruskan dulu ya apa yang disampaikan oleh moderator kita pada kesempatan ini, bahwa saya bukan kepala dinas ya, mohon maaf, tapi memang kebetulan hari-hari bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Berarti itu doa dari kami. Iya, baik. Mungkin saya nanti mungkin tidak akan menyampaikan hal-hal yang terlalu banyak, tapi lebih ke arah saya pada kesempatan ini dikasih judul, yaitu peran pemerintah provinsi dalam pengembangan kebudayaan di Tanah Papua. Ini saya bicara mewakili dinas, dari kepala dinas dan kepala bidang budaya dan seni, dari seksi dan urusan perlindungan dan pelestarian budaya. Yang pertama, kalau kita bicara
pemerintahan akan bicara terkait dengan policy atau kebijakan, dan yang saya pikir hari ini untuk itu saya coba masuk dari pemerintahan. Mungkin kita bicara langsung ke tugas fungsi dari Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa apa yang sementara hari ini dikerjakan dan diupayakan oleh kita semua, urus semua yang berhubungan dengan kebudayaan itu merupakan juga bagian integral daripada TUSI, tugas fungsi kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan pengembangan kebudayaan Papua juga terutama ke situ. Lalu kita bicara tentang TUSI bidang budaya dan seni dan TUSI perlindungan dan pelestarian, seksinya seperti itu. Jadi yang tadi kita sudah mendengar banyak masukan, paparan materi dari Pak Dr. Freddy Sukoi, Bapak Kakanwil, Kemkum dan HAM, lalu kakak terkasih kerabat kita kakak Dona yang juga banyak memberikan masukan. Jadi saya mungkin tidak akan lebih ke arah sana, tapi saya bicara tentang tugas-tugas kedinasan terkait dengan hari ini kita bicara tentang penghargaan terhadap Mambesak yang juga memberikan nilai yang cukup luar biasa di semua tatanan kehidupan masyarakat. Baik itu dari tingkatan SD sampai ke perguruan tinggi, itu Mambesak menjadi warna yang ikut mewarnai perjalanan, terutama untuk anak-anak Papua secara khusus. Jadi yang kedua mungkin terkait dengan dasar hukum, kenapa dinas ini juga terlibat dalam hal ini, bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam rangka kita ikut berkontribusi dalam hal pengembangan kebudayaan di Papua. Pertama mungkin kita bicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, itu bicara tentang pemajuan kebudayaan. Yang kedua mungkin kita bicara tentang Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat di pasal 57 dan 58 mengatur tentang pembinaan kebudayaan di Papua. Lalu kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembinaan, perawatan dan pemanfaatan cagar budaya. Kita bicara tentang Perpres Nomor 65 tentang pembinaan, perawatan dan pemanfaatan cagar budaya, tentang pemajuan kebudayaan. Itu Perpres turunan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Yang berikutnya kita bicara tentang Perdas 16. Sementara proses penggugat di rakyat Papua itu bicara tentang perlindungan, pengembangan, pembatasan budaya. Banyak dibahas oleh Pak Kamil, yaitu Perdasus Nomor 19 Tahun 2008 bicara tentang hak kekayaan intelektual orang Papua. Lalu kita bicara tentang Permendikbud RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengembangan sumber daya manusia kebudayaan. Yang berikut kita bicara tentang Instruksi Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2014 tentang gerakan melestarikan budaya Papua dan juga pangan lokal, seperti yang tadi disinggung oleh Ibu Dona tadi terkait dengan menjalankan fungsi fasilitator. Itu kita bicara terkait dengan program kerja, lalu kita bicara tentang kerjasama pusat dan daerah. Kalau bicara tentang kerjasama pusat dan daerah, kita bicara tentang contoh kasus warisan budaya tak benda. Nah, itu untuk sampai hari ini kalau kita gabung-gabung antara Papua dan Papua Barat, itu lebih dari 500 lebih karya budaya yang sudah terdaftar. Tapi secara secara sadar kami harus akui bahwa yang sudah ditetapkan sebagai karya budaya itu masih sedikit. Sampai hari ini baru 30 karya yang sudah ditetapkan. Lalu kita bicara tentang anugerah kebudayaan. Anugerah kebudayaan itu ada terbagi dalam beberapa hal, yaitu pelopor dan pelestari kebudayaan. Sebagai contoh mungkin kita lihat Pak Dr. Chris Faulkner, Bapak Vianney Subiat, lalu Pak Horota, yang selama ini berkecimpung di urusan kesenian, itu mereka juga diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat lewat anugerah-anugerah kebudayaan. Lalu kita bicara tentang maestro kebudayaan.
para seniman-seniman yang selama ini bekerja tapi mungkin belum mendapat apresiasi yang lebih. Contoh kasus kita bicara hari ini tentang Mambesak. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Herubapo bahwa perhatian, apresiasi dari pemerintah kepada mereka ini kayaknya masih perlu untuk kita angkat lagi, kita tingkatkan lagi, sehingga itu menjadi bagian penting untuk kita kerjakan ke depan. Lalu kami coba menggagas untuk kita bikin semacam malam penganugerahan. Kalau di pusat sana mereka melakukan malam penganugerahan terhadap para pakar atau ahli-ahli kebudayaan, kenapa di Provinsi Papua tidak kita kerjakan? Seperti itu. Lalu kita bicara tentang penghargaan yang memang harus kita betul-betul seriusi ke depan. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin penutup saya singkat saja bahwa mungkin kita perlu tingkatkan kerjasama semua stakeholder kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan, dalam rangka kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Mungkin seperti itu, saya tidak akan bicara terlalu panjang lebar. Ketika mungkin nanti ada semacam pertanyaan atau apa, mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut. Seperti itu. Dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf, tapi tadi anggap saja sebagai doa. Mudah-mudahan Bapak suatu hari Tuhan beri kepercayaan untuk bisa memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Amin, kita aminkan ya. Karena kita juga, amin. Kita butuh orang-orang yang selalu menyediakan waktu, hati, dan pikirannya untuk membangun tanah Papua dan berdialog dan berbicara dengan orang Papua seperti itu, dan juga rakyat tentunya pada umumnya. Baik, saya ingin memanggil satu lagi pembicara. Iya. Tadi kita sudah dengar dari 2 orang narasumber dari pemerintah, kita sebaiknya juga mendengar di pimpinan Sanggar Yelmasu, Bapak Daud Holengger. Siap, Bapak. Saya persilahkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pencerahan juga dari Bapak. Silakan Bapak Dr. Andus Daud Holengger, MPD. Terima kasih. Shalom. Selamat sore untuk kita semua, para narasumber. Juga pemerhati seni dan budaya Papua yang senantiasa mengikuti acara-acara kegiatan seni dan budaya, termasuk webinar kita di kegiatan meeting Zoom saat ini. Ya, yang saya hormati teman-teman para narasumber semua, saya juga alumni UNCEN. Ya, 30 tahun yang lalu kembali ke Merauke, ke daerah saya, di tempat saya bekerja dan hidup tinggal. Ada catatan pengalaman-pengalaman kita yang juga kita bagikan kepada para generasi kita, anak-anak Papua, untuk senantiasa mencintai dan menghargai akan budayanya. Dan dalam perjalanan itu memang banyak hal yang menjadi pengalaman berharga untuk kita berikan masukan baik kepada semua kita orang Papua, tetapi juga yang terpenting di sini adalah bagaimana pemerintah memainkan peranan penting dalam melakukan upaya pemajuan bagi kebudayaan Papua dalam seluruh aspek kebudayaannya. Ya, kurun waktu 30-an tahun sejak Mambesak juga yang menjadi embrio untuk bangkitnya atau kemajuan seni budaya Papua itu menjadi kekuatan, spirit dan semangat bagi orang Papua, terutama para pelaku seni, untuk terus dapat berbicara dalam karya-karya untuk menghormati akan alam, budaya Papua sendiri, kemanusiaan, cinta kasih. Nah, Mambesak hadir 30-an tahun yang lalu, dan dia tetap hidup, memberikan spirit bagi kita semua yang terus berjuang memajukan seni budaya Papua dengan masing-masing di sejumlah daerah di tanah Papua. Nah, ini yang penting bagi kita semua, bahwa spirit
Mambesak itu dulu dan kini dan nanti, mampukah itu terus menjadi kekuatan kita, menjadi spirit yang terus membakar semangat kita untuk menghargai akan budaya kita. Ya, ada banyak catatan dan pengalaman kita di mana harus kita akui bahwa kita belum mengakomodir sepenuhnya akan budaya kita, kebudayaan. Kalau kita di dalam catatan ataupun referensi yang harus kita tinggalkan bagi generasi kita, gitu. Sehingga anak-anak kita tidak kehilangan akar budayanya. Mereka tetap menjadi anak-anak, ya, yang hidup dalam budaya, dan anak-anak yang tetap tidak keluar dari warna budayanya itu, gitu. Dan ini yang harus terus kita perjuangkan terus, baik dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga ataupun masyarakat, gitu. Dan semangat Mambesak ini saya kira bernyanyi, menari, dan bersatu di dalam kesatuan budaya Papua, seperti itu. Kebijakan pemerintah secara nasional sudah diatur lewat regulasi, peraturan, undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan sampai ke daerah, seperti itu. Kita di tanah Papua gubernur, bupati, urusan dengan upaya kita memajukan kebudayaan Papua ini, gitu. Dari pengalaman yang ada, ya, baru sedikit upaya-upaya kemajuan terhadap kebudayaan Papua itu kita programkan atau kita sinkronkan dengan program-program pemerintah. Banyak event-event budaya yang mulai ya tidak bisa dilaksanakan dengan sekedar dilaksanakan, tetapi kualitas dan tujuan kita untuk mengembangkan kebudayaan itu tidak menjadi hal yang mungkin dipikirkan secara lebih baik lagi, seperti itu. Dan ya, kita mengapresiasi untuk semua upaya, termasuk saat ini teman-teman di Uncen. Saya juga alumni Uncen, ya, salut dan hormat untuk semua yang telah mengapresiasi grup legend Mambesak yang terus memberikan spirit bagi kita di tanah Papua. Kami pengalaman di daerah-daerah, di sejumlah daerah, khususnya yang ada di Merauke juga, kami berupaya dengan teman-teman, ada sanggar-sanggar yang tumbuh dan berkembang dengan upaya sendiri untuk bisa menjadikan kebudayaan Papua dalam bentuk aktivitas seni dan budaya itu bisa terus berlangsung atau berjalan, gitu. Dan kita menghimpun sejumlah generasi muda kita untuk terus mencintai budaya Papua, menggalau dan bangga akan budayanya. Ini yang penting, seperti itu. Jangan kita menjadi orang Papua tapi bangga atau tidak perilaku ke Papua itu di dalam budaya, seni dan budaya itu bagi kita orang Papua. Setiap aktivitas hidup itu tentu diwarnai dengan aktivitas seni dan budaya, mulai proses-proses dalam kebiasaan masyarakat adat kita ya saat itu. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan. Tradisi-tradisi yang terus harus bisa dipertahankan dari waktu ke waktu, sehingga cara pikir, cara pilih atau cara pandang yang berakar dari tradisi dan budayanya. Mereka tidak menjadi orang asing
di negeri sendiri, tidak menjadi orang asing yang tidak jelas identitasnya. Ini yang harus terus disuarakan oleh kita semua. Ya, berkaitan dengan kegiatan tribut Tuma Besak, ya, terima kasih untuk panitia yang terus setiap tahun melaksanakan ini. Saya berharap bahwa tidak hanya kegiatan ini berpusat di Uncen, tetapi juga bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lain di sejumlah daerah dengan melakukan pemetaan terhadap aktivitas berpusat di kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang sudah dilaksanakan. Misalnya Festival Seni Kreasi Papua yang terus ini harus dilaksanakan, pesta budaya seperti itu. Kemudian juga dalam lagu-lagu atau tradisi ada pesta adat, pesta budaya yang dilaksanakan di Jayapura seperti itu. Dan kami punya kerinduan bahwa Uncen tetap menjadi lembaga yang terus melakukan pengkajian, perlindungan, bahkan terus menyuarakan suara-suara masyarakat kita lewat budaya. Ya, Mabesak terus hidup, terus memberikan spirit bagi kita semua, dan mari kita terus berkarya untuk kemajuan tanah Papua dengan mengkolaborasi kegiatan kita. Hanya catatan yang perlu saya sampaikan tadi bahwa aktivitas seni dan budaya Papua ini harus terus ditingkatkan atau perlu dilaksanakan, itu rutin gitu. Jangan, ya, ini masih kurang. Beberapa event di tanah Papua yang berpusat di sejumlah daerah itu sangat terbatas. Terkadang itu alasannya bahwa pendanaan itu menjadi alasan bahwa tidak cukup gitu. Tadi saya bilang, bupati, gubernur, kepala dinas itu orang Papua. Mereka lahir dari rahim budaya Papua yang kuat. Mereka harus bisa berpikir, berpijak, dan mengkolaborasi program-program untuk membangun kebudayaan Papua dengan baik seperti itu. Sehingga kita tidak kehilangan, ya, warna budaya Papua di tengah perkembangan dan perubahan kemajuan zaman yang begitu cepat. Sebagai pelaku seni bersama generasi muda, anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan sanggar-sanggar seni, kami hanya mengharap bahwa kegiatan seni, meskipun di tengah tantangan kondisi bangsa ataupun dunia yang sedang dihadapi dengan pandemi corona ini, tetapi ada berbagai cara yang bisa dilakukan sehingga kita semua tidak takut, dan bahkan jangan ada kebiasaan baru yang membudaya dan itu menjadi budaya yang tidak jelas bagi kita, tetapi menjadi landasan pikir kita, landasan pijak kita untuk terus dapat berpikir dengan cara kita dan berkarya untuk ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua di sore hari ini. Dan Mabesak dulu, kini, dan nanti tetap hidup. Atas nama teman-teman para pelaku seni semua, kami menyampaikan dirgahayu kepada grup legend Mabesak yang terus memberikan spirit untuk membakar api kreativitas kita untuk terus bertanggung jawab secara moral untuk memajukan seni dan budaya di tanah Papua. Demikian, ya. Baik, hormat Bapak. Terima kasih Bapak Daud Holongger atas waktunya. Saya juga mendapatkan informasi bahwa pada sore hari ini ada beberapa anggota grup Mabesak yang sudah hadir. Tapi sebelum kita mendengarkan pendapat dari para orang tua kita, kita punya kakak laki-laki satu yang merupakan kurator di Museum Loka Budaya Uncen, Kakak Enrico Y. Kondologit, SOS MSI. Silakan Kakak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Dian. Ya, baik. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sore ini bisa kita berkumpul lagi di hari HUT Mabesak yang ke-43, selaku kurator yang meneruskan warisan kuratorialnya pimpinan kita, dalam hal ini adalah Bapak Kanol Ab. Saya menyampaikan terima kasih pertama-tama untuk semua narasumber yang sudah
bergabung bersama-sama dalam kegiatan yang kita laksanakan di hari ini. Ya, bersama-sama dengan teman-teman kita menyepakati kira-kira apa yang bisa disampaikan sebagai seorang kurator, representasi mewakili teman-teman antropolog yang ada juga di jurusan antropologi yang juga di Universitas Cendrawasih, adalah suatu kebanggaan ketika kita bisa bicara tentang warisan budaya Papua sebagai wujud identitas budaya Papua. Nah, wujud budaya Papua itu sendiri kita tahu bahwa secara definisi warisan budaya itu adalah kebudayaan suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa, baik itu kebudayaan intangible atau tangible atau kebudayaan material dan non material yang adalah merupakan jati diri suatu kelompok dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Nah, ini adalah definisi umum yang dipergunakan untuk bagaimana kita mendefinisikan tentang warisan budaya itu sendiri. Nah, kita Papua ini kalau bicara soal warisan budaya itu begitu banyak, seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Dona Nari, lalu juga disampaikan oleh Kakak Jimmy Koridama, bahwa begitu banyak potensi yang kita miliki. Bahkan Papua dan Papua Barat saat ini sudah sekitar 500 budaya yang kita sudah usulkan ke teman-teman di kementerian untuk bagaimana bisa ditetapkan jadi warisan budaya. Nah, pemerintah Indonesia sendiri secara general itu bersama-sama dengan Badan Dunia itu mencoba untuk bagaimana melestarikan kebudayaan itu dengan menghargainya. Ya, kita tahu di Papua sendiri bahwa kita ini hampir sebagian besar, bahkan bisa dikatakan kita tidak mengenal budaya menulis, yang ada adalah budaya lisan. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan kita, itu sebenarnya kalau saya lihat justru saat sekarang ini yang teman-teman kita agak tidak memikirkan hal tersebut. Tapi teman-teman kita, orang tua kita, generasi yang sebelumnya, mereka sangat konsen sekali tentang bagaimana melestarikan dan melindungi kebudayaan kami, orang Papua. Hal itu bisa terbukti dengan saat ini usia Membesak sudah 43 tahun. Karya mereka melalui lagu-lagu, musik, tarian, itu adalah bentuk untuk mewariskan budaya kami, orang Papua, kepada generasi seterusnya. Nah, saya sendiri sudah bekerja di museum hampir 16 tahun, dan saya melihat bahwa perhatian kita sendiri, anak-anak muda Papua terhadap kebudayaan kita itu semakin hari semakin jauh dari apa yang diharapkan. Hanya beberapa orang saja yang mampu untuk bekerja terus secara kontinu untuk bagaimana menjaga warisan ini. Sehingga kami berpikir bahwa memang harus ada momentum waktu yang tepat untuk membangkitkan kebudayaan kita. Taruhlah seperti 5 Agustus sebagai hari Membesak. Tadi seperti Pak Yorbaba sampaikan kalau bisa ditetapkan sebagai bulan budaya atau hari kebangkitan kebudayaan orang Papua, karena ini adalah momentum yang tepat untuk menjaga warisan budaya kita. Nah, kebudayaan kita yang tadi non material itu terwujud dari bahasa, sistem pengetahuan, kepercayaan. Ini adalah, dan yang kedua adalah warisan budaya dalam bentuk material itu dapat kita lihat dari produk hasil karya manusia, dan itu bisa terlihat di museum. Seperti kalau Bapak lihat di belakang saya ini adalah patung ambar yang diukir oleh pengukir senior kita, Bapak Mika Rumsumbre di Biak. Nah, setelah Bapak Mika Rumsumbre, kita tidak menemukan pengukir handal seperti beliau lagi di Biak saat ini. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan bersama untuk bagaimana menjaga warisan budaya kita. Saya bersyukur sebagai seorang antropolog, juga sebagai seorang kurator, mendapat kesempatan begitu banyak dilibatkan dalam penelitian-penelitian antropologi, terutama dengan teman-teman di Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan puji Tuhan sampai dengan dari tahun 2012, kami bersama-sama dengan Balai Pelestarian Budaya melakukan identifikasi, inventarisasi, dan perekaman terhadap unsur kebudayaan yang kita miliki, baik kebudayaan material dan non-material, dan itu dibuat dalam 2 bentuk. Dokumennya adalah dokumen tertulis, buku, dan juga video. Video itu kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan, dalam hal ini Kakak Jimmy dan teman-teman, itu diusulkan di Jakarta untuk ditetapkan jadi warisan budaya. Kalau saya tidak salah sampai dengan saat ini tahun 2021 kita baru punya 30-an lebih warisan budaya yang ditetapkan jadi warisan budaya, warisan orang Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Di antaranya yang pertama itu Noken, walaupun secara internasional juga sudah didasarkan di UNESCO, tapi juga secara nasional itu kami sudah mengusulkannya, sehingga sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda oleh pemerintah. Lalu yang kedua kita punya Kombou, yaitu lukisan kulit kayu dari daerah Sentani. Kita juga punya Mumi yang sudah ditetapkan. Kita juga punya patung Bitoro di Mimika yang juga sudah ditetapkan. Kita juga sudah punya Honai, Kapak Batu,
Lalu yang menarik juga kita punya beberapa yang non material seperti sistem pengetahuan tahun 2020 lalu ditetapkan TIATIKI, yaitu sistem SASI di Depapre, itu juga sudah ditetapkan jadi warisan budaya. Artinya kita punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa mengangkat, untuk bisa melestarikan kebudayaan kita dan dikenal oleh orang lain melalui warisan kita. Nah, kalau kita saat ini mau berpikir untuk bagaimana menjaga warisan kita, saya pikir momentum yang tepat adalah saat ini. Kenapa? Karena kita punya teknologi yang begitu canggih dan teknologi yang begitu besar saat ini. Tapi kita sendiri kalah dari bapak-bapak kita yang masa lalu seperti Arnold Ab dan teman-teman, bahwa mereka mampu melestarikan kebudayaan kita hanya dengan peralatan yang sederhana, tapi mampu merekam dan itu menjadi warisan sampai saat ini. Nah, itulah kenapa saya sendiri sebagai seorang kurator, contoh saja sampai dari tahun 2004 bekerja di museum sampai saat ini untuk mencari satu mengganti saya atau mendampingi saya sulit sekali. Karena anak-anak punya teman-teman atau lulusan antropologi, arkeologi, sejarah itu lebih banyak memilih untuk menjadi di luar daripada pekerjaan kuratorial atau pekerjaan melindungi warisan budaya kita. Nah, itulah menurut saya tantangan terbesar yang perlu dilakukan adalah bagaimana memikirkan kembali cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk dapat melestarikan kebudayaan kita. Kalau bukan kita yang mulai atau saat ini, maka ke depan kita pasti akan kehilangan kebudayaan kita. Nah, urgensinya adalah di tahun 2021 ini anak-anak kita saat ini begitu terpengaruh dengan teknologi, terpengaruh dengan semua harus modernisasi, globalisasi, itu menyebabkan kebudayaan kita semakin lama semakin tererus oleh waktu. Taruhlah misalnya bahasa. Beberapa bahasa kita di Papua bahkan ada yang sudah dikategorikan hilang. Misalnya bahasa Miere yang ada di daerah Teluk Etna di Kaimana, penuturnya sudah tidak ada dan dikategorikan sebagai bahasa yang sudah punah di Papua. Nah, inilah contoh-contoh yang perlu kita lakukan seperti yang apa tadi disampaikan oleh Kakak Dona, bahwa kita memang kebudayaan kita terutama kebudayaan non material dan material itu paling cepat sekali tergeser atau terubah, tergantikan oleh arus saat ini. Oleh karena itu memang anak-anak muda saat ini memang harus memegang peran penting. Itulah kenapa setiap tahun, setiap tanggal 5 kami mengambil satu langkah konkret dengan melakukan kegiatan memperingati HUT Mambesak seperti yang kita lakukan hari ini adalah bentuk dari bagaimana menetapkan teman-teman, anak-anak muda untuk mari kita kumpul terus menjaga kebudayaan kita. Nah, dalam rangka HUT Mambesak ini sebagai anak-anak muda saya pikir waktu yang tepat untuk kita menjaga warisan ini dan melanjutkannya dengan apa yang kita bisa. Seperti kita bisa mengidentifikasi, bisa melakukan perekaman, menulis. Hanya kita saja yang mampu untuk bisa melakukan itu. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Baik. Kakak Enrico, masih terhubung dengan kita? Kakak Enrico? Baik, tadi kalau bisa saya simpulkan apa yang tadi Kak Enrico katakan adalah bahwa persoalan regenerasi itu satu hal yang menjadi isu utama juga karena mungkin minat ya, anak zaman sekarang lebih suka pada sesuatu yang sifatnya digital. Ya, betul. Kalau kita melihat digital adalah sebuah teknologi, sementara budaya adalah muatannya. Jadi ini seperti piring dengan makanan. Jadi kalau orang apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, mungkin kita apapun seperti itu digunakan, apapun teknologi yang digunakan, nilainya harus tetap nilai budaya Papua. Mungkin seperti itu ya, Kakak ya? Ya, benar. Baik, baik. Kita akan menuju ke para anggota grup Mambesak, tapi sebelumnya ada pesan budaya dari Bapak Kakak yang mungkin kita harus ikuti bersama. Silakan kepada panitia.